Shalom, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase, Tadarusan Alkitab. Kita bisa melanjutkan di malam minggu ini, ya. Dan yuk kita siapkan hati, kita akan tadarusan Mazmur pasal yang ke-6. Sebelumnya kita satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat segala kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh ada malam minggu ini untuk melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita. Saya tidak akan ambil waktu banyak saudara di malam minggu, tapi saya berharap beberapa menit ke depan kita coba belajar mendapatkan rema dari Mazmur 6 ini. Sama-sama kita buka Mazmur 6. Ya, doa dalam pergumulan, ayat 6 ya. Kebetulan juga pasal 6 ini tidak banyak ayatnya, jadi rasanya tidak lama kita akan coba sharingkannya. Ayat 1 bersama. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu. Janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku. Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku. Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku sangat terkejut. Tapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku mengenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dalam Mazmur 6 yang nggak panjang ya, pendek? Yang menarik tadi kita tahu bahwa ini adalah doa dalam pergumulan. Berarti Daud punya pergumulan. Maka kalimatnya di ayat-ayat awal kan, Tuhan jangan hukum aku dalam murka-Mu. Jangan hajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku. Aku merana, sembuhkan aku. Ya, tulangku gemetar, jiwaku sangat terkejut. Tuhan berapa lama lagi? Ini kan ekspresi normal dari seseorang yang memang dalam pergumulan yang sangat berat. Nah, kita tidak tahu jujur saja ya. Apalagi ini cuma tadarusan dalam artian maafkan saya tidak punya waktu untuk mendalami sungguh Mazmur 6 ini. Dan seingat saya juga saya belum pernah mengkhotbahkan Mazmur 6 ini. Konteksnya apa? Ya. Apakah Daud ini sedang dalam penderitaan? Yang kalau kita baca dalam sejarahnya Daud dalam penderitaan itu kan ketika misalnya dia sudah masuk dalam ring satunya Raja Saul, di mana dia berhasil mengalahkan Goliat, kemudian Daud diangkat jadi panglima, dia menang, orang Israel mengagumi dia, tapi setiap Raja Saul melihat itu dia iri dan selalu jadi pengen ngebunuh Daud. Apakah pergumulannya itu pergumulan ini yang dialami Daud maksud saya, sehingga dia tulis Mazmur 6 ini? Atau misalnya ketika dia akhirnya memang mau dibunuh sama Saul dan lari. Jadi nggak jadi panglima, jadi buronan. Apakah situasi ini? Atau ketika dia sudah jadi raja misalnya. Ketika Absalom memberontak padanya. Apakah pergumulannya Daud itu ketika anaknya Absalom memberontak dan Daud mesti lari ke padang gurun Yehuda? Atau ketika misalnya Daud ini Tuhan marah kepadanya karena membunuh Uria dan meniduri Batsheba, ya. Apakah itu? Nah, kita cuma bisa menerka-nerka karena saya tidak punya waktu panjang, tidak bisa melihat referensi-referensi yang ada, maka saya tidak bisa menduga. Tapi intinya Daud hari ini yang kita baca di Mazmur 6 sedang dalam pergumulan yang berat. Ekspresinya kan begitu rupanya. Kembalilah padaku Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkan aku dengan kasih-Mu yang setia itu. Ya. Tapi menariknya meskipun Daud itu menderita, pergumulannya berat, mungkin juga dia sadar bahwa
pergumulan berat itu terjadi karena salahnya dia juga. Mungkin saja kalau dalam konteks Uria dan Bersyeba kan Daud menyesal ya. Apakah karena itu? Ataukah dia lagi kebingungan, kenapa aku seperti ini? Kenapa anakku memberontak kepada aku misalnya? Kenapa aku sudah membantu raja, tapi raja malah mau membunuh aku? Aku kan menantu raja, anak mantu raja, tapi kenapa raja mau membunuh aku? Nah, kita tidak tahu, tapi dia dalam pergumulan yang berat. Sebab meskipun dalam pergumulan berat, kita bisa membaca bagaimana Daud mengandalkan Tuhan. Ya. Daud berpikir dengan sehat bahwa ini terjadi mungkin gara-gara Tuhan menghukum dia. Kita tidak tahu apakah salahnya Daud apa dalam konteks ini. Tapi Daud tetap memohon ampun kepada Tuhan. Nah, inilah kesadaran yang harus dimiliki oleh setiap kita. Dalam menghadapi apapun, mestinya kita minta ampun sama Tuhan. Minta ampun dulu sama Tuhan. Karena sebagai manusia mungkin kita punya salah. Sehingga kita harus melewati hari-hari ini yang berat, penuh pergumulan karena salah kita. Kalau kita nggak tahu salah kita apa, paling nggak minta ampun dulu sama Tuhan. Kalau kita sudah minta ampun dan Tuhan sudah mengampuni dosa kita, kan kita diberikan ketajaman lagi, ketulusan lagi, kekudusan lagi. Sehingga kita baru ngerti salahnya di mana. Kalau kita sudah ngerti salahnya di mana, baru secara spesifik kita minta ampun lagi buat salah kita itu. Kalau kita sudah benar-benar diampuni Tuhan, maka kita sekarang minta tolong sama Tuhan. Supaya Tuhan tolong kami, tolong kita, agar kita bisa lebih dari seorang pemenang. Jadi, Daud dalam pergumulan yang berat. Ekspresi kalimat-kalimat Daud dalam terjemahan Ella ini kan begitu kelihatan juga. Meskipun pakai versi bahasa Indonesia ya. Dan ini kita baca bukan dinyanyikan. Ini kan Mazmur yang dimainkan dengan kecapi. Alat musik petik. Jadi tentu melodinya melodi yang menyayat hati. Bapak Ibu tahu kan alat musik petik itu kalau misalnya kita nonton film-film kolosal kerajaan-kerajaan di Cina, ada orang yang main kecapi, ting ting ting, itu kan lagu-lagunya lagu-lagu yang menyayat hati gitu ya. Karena hanya suara petikan. Ya. Mungkin seperti itu ya, Daud menyanyikannya. Begitu pilunya orang yang mendengarkan Mazmur ini. Mungkin terasa pergumulannya si Daud ini ketika dia bermazmur atau mazmurnya ini dimainkan dengan kecapi oleh orang lain. Pesannya Daud ini, rasanya Daud ini sampai kepada orang yang mendengarkan Mazmur ini. Sampai-sampai dalam Mazmur ini, karena hantaman yang berat itu, sehingga Daud benar-benar minta ampun sama Tuhan, karena dia pikir yang dialami itu murka Tuhan. Itu membuat ekspresinya dia tuh, mataku seperti sakit, mengidap rabun, karena semua lawanku. Tapi dalam kalimat-kalimat terakhir itu luar biasa ya. Setelah dia memohon ampun sama Tuhan, belas kasihan Tuhan, agar murkanya Tuhan itu lepas, kasih Tuhan ada, Tuhan sembuhkan dia, sehingga tulangnya nggak gemetar, jiwanya juga nggak terkejut lagi. Dia berharap Tuhan tolong dia. Tapi di akhir-akhir kalimat di Mazmur 6 ini, dia berkata kepada orang yang jahat, mungkin kepada Absalom, kepada Raja Saul, menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Jadi ini juga yang harus dicontoh oleh setiap kita. Ketika kita mengeluh, mengaduh kepada Tuhan. Kan gak ada yang salah. Daripada mengeluh, mengadu kepada dukun, kepada setan. Kepada Tuhanlah, Bapa kita. Nah ketika kita berteriak kepada Dia, dan meminta pertolongan Dia, kita harus yakin bahwa Tuhan menjawab kita. Meskipun di mata kita belum terjadi apa-apa. Tapi Daud dalam mazmurnya, dalam rangkaian mazmurnya ini kan kelihatan sekali. Di awal dia minta ampun atas salahnya dia. Dia berharap Tuhan memulihkan dia. Dia dikuatkan dan lain sebagainya. Tapi terakhir-terakhir kalimat ini dia percaya bahwa Tuhan sudah jawab. Maka dia bilang, musuh-musuh jauhlah daripadaku. Sebab Tuhan sudah mendengar tangisku. Dia percaya bahwa tangisan dia itu yang diekspresikan dalam kalimat-kalimat awal di Mazmur 6 ini didengar Tuhan. Ini kan gak banyak yang orang Kristen percaya. Orang Kristen bisa berdoa, sering berdoa, mampu berdoa. Tapi mampu gak juga percaya bahwa doanya dijawab Tuhan. Kadang-kadang kita ambigu. Ketika berdoa yakin, tapi ketika amin, jadi gak ya? Jadi ya sama-sama Bapak Ibu. Kita berdoa dengan sungguh. Tuhan sudah mendengar tangisku. Tuhan akan juga mendengar permohonanku.
Tuhan akan menerima doaku, maka musuh-musuhku kau akan mendapat malu, sangat terkejut. Kau akan mundur mendapat malu dalam sekejap mata. Karena Tuhan sudah dengar tangisku, Tuhan sudah dengar permohonanku, Tuhan sudah menerima doaku. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh setiap kita orang percaya. Bukan cuma semata sering berdoa, bukan cuma mengandalkan doa, bukan cuma tergantung sama doa, itu tidak salah. Tapi benar-benar menghidupi dan mempercayai bahwa doa kita dijawab Tuhan. Dan itu bisa terjadi kalau kita sudah hidup benar. Kalau Bapak Ibu masih simpan salah, masih simpan dosa, pasti ada pergumulan batin tuh kan. Ah, udahlah, dijawab syukur, nggak dijawab syukur. Kenapa? Karena kita tahu kita masih hidup brengsek gitu di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita sudah hidup benar, hidup tulus, udah minta ampun sungguh-sungguh sama Tuhan, maka tuduhan-tuduhan itu nggak ada dalam diri kita. Sehingga kita bisa berani yakin berkata, Tuhan akan jawab doaku. Sebab apalagi yang menghalangi? Yang menghalangiku dengan Tuhan kan cuma dosa. Kalau aku yakin dosaku sudah dihapuskan dan aku tidak berbuat dosa, tidak lagi hidup dalam dosa, maka tidak ada alasan lagi Tuhan untuk tidak menolong aku. Maka ekspresikan itu. Tuhan sudah mendengar tangisku, menjawab doaku, dan menerima doaku. Maka ekspresinya menjadi orang yang menang. Mungkin Daud saat itu masih di padang gurun, anaknya Absalom masih memerintah dengan pesta pora. Tapi dia yakin dia yang benar. Mungkin saja dia masih ada di gua-gua karena Saul masih mengejar-ngejarnya, pengen membunuh dia. Tapi Daud yakin sekali bahwa hidupnya dalam tangan Tuhan dan sampai di tahta nanti itu tinggal tunggu waktunya Tuhan saja. Meskipun akhirnya kita paham kan, ketika Daud ada kesempatan membunuh Saul, Daud tidak ambil itu. Tidak lakukan hal yang kotor dengan tangannya untuk membunuh Saul. Kenapa? Dia sudah sampai pada pemahaman bahwa Tuhan sudah dengar tangisku, dengar doaku, terima doaku. Maka tinggal tunggu waktu aja. Bahwa Saul tidak perlu kubunuh. Tidak harus aku mengkotori darahku dengan darahnya Saul. Karena Tuhan sudah memberikan tahta itu untuk aku. Tinggal tunggu waktunya aja. Aku duduk di sana. Waduh. Semoga setiap saudara diberkati di malam minggu ini. Gak banyak, cuma beberapa ayat saja. Tapi Mazmur 6 ini mestinya menjadi pembelajaran buat kita. Sekali lagi, jangan cuma cakap berdoa. Tapi belajarlah punya iman. Doamu dijawab Tuhan. Semoga semua kita bisa punya iman demikian. Beresin dulu hidupmu, salahmu, dosamu. Supaya kita tidak ada tuduhan-tuduhan lain. Percayalah. Kalau kita sudah tidak punya tuduhan-tuduhan di hati nurani kita, kita sudah merasa plong, lega, mati pun kita siap. Kalau mati aja udah siap, maka kita bisa mempercayakan bahwa Tuhan pasti akan tolong kita. Percayalah, ya. Semoga diberkati. Haleluya. Yuk kita tundukkan kepala, kita doa. Bapa yang baik, terima kasih buat tadarusan ini. Roh Kudus, terima kasih mampukan kami bukan cuma cakap jadi pendengar firman, tapi mampukan kami cakap jadi pelaku firman. Mampukan kami seperti Daud yang bisa memasrahkan doa, pergumulan kami kepada Tuhan lewat doa. Kami bisa juga seperti Daud yang memohon ampun atas semua salah kalau kami mengalami pergumulan yang berat. Mau benar-benar merendahkan hati, meminta ampun terlebih dahulu. Meskipun kami tidak tahu apa yang kami perbuat itu salah apa tidak. Tapi kalau kami sudah meminta ampun daripada Tuhan, Roh Kudus akan tolong kami. Sehingga kalaupun ada yang belum kami ketahui, akhirnya terang. Dan ketika kami tahu di mana salah kami, ketika kami memohon ampun kembali kepada Tuhan, maka dosa kami diampuni. Kalau kami sudah diampuni dosa kami, maka kami percaya ketika kami berdoa, doa kami pasti Tuhan sudah dengar. Tangisan kami Tuhan dengar. Doa kami didengar Tuhan. Doa kami diterima Tuhan. Maka akan punya iman kemudian. Musuh kayak apapun akan lari dari hadapan kita semua. Kenapa? Karena Tuhan di pihak kita. Makasih buat segala-galanya. Makasih buat malam minggu ini. Doa buat ibadah besok di The Way hari Minggu jam 11 maupun jam 7 malam diberkati. Pengajaran tentang Allah di jam 11, pengajaran soal perkataan Yesus di jam 7 malam menjadi berkat bagi siapapun yang mengikutinya. Doa agar ibadah The Way semakin memuliakan Tuhan. Berkati pelayanan The Way Tuhan. Semua kebutuhan kami dalam pelayanan kami percaya Tuhan yang cukupkan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus kalau Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa dan roh kami. Haleluya. Terpujilah namamu kekal.
Demikian saudara ya, nggak panjang ya, cuma sekitar 15 menit. Doa saya agar saudara terus diberkati Tuhan, terus semangat dalam Tuhan. Kalau diberkati boleh di-share, bisa di-like, di-subscribe, dikasih komen yang baik gitu ya. Supaya banyak orang juga terus mengikuti program Tadarusan Alkitab setiap Kamis, Jumat, dan Sabtu di channel YouTube JKI BST di setiap sorenya. Sampai jumpa di hari Minggu besok dalam ibadah. Siapkan hatimu dan terimalah kebenaran. Ingat, kalau kita mau terima kebenaran, kita harus buang semuanya, kosongkan semuanya seperti kirbat yang baru. Sehingga ketika anggur baru diberikan, minyak baru diberikan, itu akan tertampung dalam kirbat yang baru. Dan terus andalkan Roh Kudus, bergantung penuh pada Roh Kudus, minta pertolongan Roh Kudus, agar Roh Kudus yang memberitahu kita bagaimana mengekspresikan khotbah yang kita terima. Kalau khotbah itu salah, Roh Kudus akan ingatkan kita. Kalau khotbah itu benar, Roh Kudus akan mampukan kita bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap jadi pelaku firman. Terus bersama Roh Kudus, sampai akhirnya, karena Roh Kuduslah yang dijanjikan Bapa dan diberikan Yesus untuk jadi penolong kita sampai kesudahan. Selamat malam Minggu. God bless you. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan.